Shalom semuanya. Shalom. Ya, saat hari ini kita sangat mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh besar setiap Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Ini adalah sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, biarlah setiap puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, biarlah kehidupan kami merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan kira-kira kita akan ucap pujian masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru. Membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku. Memuji, menyembah, melepas
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita semuanya. Kita sama-sama angkat pujian dari semula telah ditetapkan. Adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi kehidupan kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik kelas tunas remaja dan pelajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun kita masih ibadah di rumah saja, kakak harap semua yang ada di rumah masih tetap semangat ya. Nah, hari ini kakak mau bercerita dengan satu judul firman Tuhan, belajar dari kehidupan Nuh dan keluarganya. Adik-adik, Alkitab bercerita tentang bagaimana orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Mereka hidup dan menyakiti hati Tuhan. Banyak orang hidup dengan sesuka hatinya, melakukan hal-hal yang jahat, dan itu sangat membuat hati Tuhan menjadi sedih. Tapi di antara orang-orang yang jahat pada zaman itu, ada satu keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kita buka sama-sama Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 6, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah adik-adik, hal pertama yang mau kita pelajari dari Nuh adalah Nuh orang yang hidup benar. Ketika orang-orang yang pada zaman itu hidup sesuka hatinya, melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah kepada mereka, ada satu orang atau satu keluarga yang hidupnya berbeda, yaitu kehidupan Nuh dan keluarganya. Alkitab berkata, Nuh hidup benar di antara orang-orang sesamanya. Nah, bagaimana Nuh bisa hidup benar ketika semua orang melakukan dosa? Alkitab menulis bahwa Nuh bergaul karib dengan Allah. Adik-adik, satu hal menarik yang kita mau pelajari dari Nuh di sini adalah bagaimana Nuh bisa hidup benar ketika dia bisa bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana dengan kamu yang saat-saat ini di rumah, di sekolah, punya teman-teman yang mungkin bukan teman-teman yang baik.
ada teman-temanmu yang juga berbeda agama dari kamu, ada teman-temanmu yang punya pergaulan yang seringkali kamu pun pengen, wah kalau berteman dengan dia pasti aku lebih terlihat hebat atau lebih terlihat jago. Tapi bagaimana kita bisa menjaga hidup kita tetap benar di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah situasi, di tengah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, di tengah orang-orang yang sukanya melakukan hal-hal yang jahat, di tengah orang-orang atau teman-teman yang pergaulannya seperti merokok, seperti minum-minuman mabuk-mabuk, seperti bolos-bolos dari sekolah, seperti sukanya berkelahi. Bagaimana kamu dan kakak bisa hidup benar di tengah-tengah teman-teman atau keadaan dunia saat-saat ini? Alkitab menulis Nuh bergaul karib dengan Allah. Nah, cara kita untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan adalah kita harus bergaul dengan Tuhan. Dengan begitu kamu dan kakak bisa menjalankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana kak bergaul karib dengan Tuhan? Kamu bisa mulai dari hal sederhana. Mulailah membaca firman Tuhan. Alkitab punya begitu banyak hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ada perintah, ada janji, ada hal-hal yang gak boleh kita lakukan. Dan kamu cuman bisa tahu apa yang Tuhan mau ketika kamu mulai dengan membaca Alkitab. Yang kedua, kamu bisa melakukan dengan berdoa. Bangun hubunganmu dengan Tuhan lewat doa. Dengan begitu, kamu bisa jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib itu waktu ke Evi lihat-lihat itu di kamus berteman dengan dekat. Ada kata juga saling mempengaruhi. Nah, ketika kamu bergaul dengan Tuhan, jadikan Tuhan sahabat, jadikan Tuhan teman, kamu mengerti apa yang Tuhan mau, kamu tahu lewat firman Tuhan, lewat berdoa, lewat rajin beribadah, walaupun masih lewat live streaming pun atau lewat video sekolah minggu seperti ini, kita masih bisa punya waktu dan hubungan dengan Tuhan. Itu cara yang Nuh lakukan untuk menjaga hidupnya, menjaga keluarganya di tengah-tengah dunia yang saat itu penuh dengan dosa, yang saat itu melakukan sesuai dengan keinginan hati mereka. Itu juga yang bisa adik-adik dan kakak lakukan di tengah dunia yang saat-saat ini seperti ini. Di tengah-tengah pergaulanmu, di tengah-tengah sekolahmu, di tengah-tengah teman-temanmu. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari dari Nuh adalah hidup benar dengan cara bergaul karib dengan Tuhan. Nah, hal kedua yang Nuh lakukan ketika dia berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang sesuka hati mereka. Yang kedua, Alkitab menulis dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Yang kedua yang mau kita pelajari dari Nuh adalah Nuh taat melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, kisah Nuh adalah satu kisah di mana Tuhan mau menghukum seluruh bumi dengan air bah. Dan karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan menyuruh Nuh bersama keluarganya untuk membangun sebuah bahtera. Lalu Tuhan punya cara, Nuh bangunlah sebuah bahtera, lalu bawalah binatang-binatang berpasang-pasangan, semua makanan untuk kamu dan keluargamu pun kumpulkan itu semua. Lalu Tuhan juga bilang bentuk bahtera yang harus Nuh bangun itu Tuhan beritahu kepada Nuh. Di dalam Alkitab dituliskan bahwa bahtera Nuh itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kalau bahtera Nuh itu dibuat di dalam bentuk ukurannya dalam ukuran meteran, berarti panjangnya itu sekitar 135 meter, lebarnya itu 22,5 dan tingginya itu 13 meter. Dia lebih luas dari lapangan sepak bola. Wah, luas sekali ya. Dan bahtera Nuh itu dikerjakan kurang lebih sekitar 120 tahun. Dan Nuh dan keluarganya taat melakukannya. Lagi-lagi Tuhan bilang bangun bahtera itu di atas sebuah gunung yang tinggi. Bagaimana mungkin sebuah bahtera yang harusnya adanya di tepi pantai dibangun oleh Nuh dan keluarganya di atas gunung yang tinggi dengan kayu yang namanya kayu gofir. Nah, adik-adik, di tengah-tengah dalam masa 120 tahun itu, Kevi sangat yakin pasti orang-orang pun akan menertawakan Nuh, menganggap Nuh dan keluarganya itu aneh, mungkin gila,
Karena kok bisa Bahtera Nuh, bahteranya itu kok dibangun di atas gunung bukan di tepi pantai. Atau waktu Nuh katakan kepada orang-orang pada zaman itu, ayo bertobat, kalau enggak Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah. Sedangkan yang orang-orang lihat hari-hari mereka setiap hari mataharinya tetap bersinar, udaranya tetap cerah, udaranya tetap bagus, semuanya tetap indah. Di mana akan turun hujan? Gak mungkin. Dan jangka waktunya itu 120 tahun. Itu bukan jangka waktu yang sangat singkat, itu panjang sekali. Dan di dalam 120 tahun itu, sambil membangun Bahtera, Nuh pun memberitahukan kepada orang-orang di situ supaya mereka bertobat. Karena kalau mereka nggak bertobat, Tuhan pasti akan menghukum bumi dengan air bah. Tapi yang ada adalah mereka ditertawakan, dianggap aneh, dianggap gila, dianggap lucu sama orang-orang di sekitar mereka. Tapi walaupun seperti itu, Alkitab katakan Nuh taat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Entah berapa lama waktunya, 120 tahun bagi Nuh, dia kerjakan bersama-sama dengan keluarganya. Nah adik-adik, hal kedua yang kita belajar tentang ketaatan, Kevi juga mau bilang, di masa-masa seperti ini kamu juga harus belajar dari Nuh. Belajarlah jadi anak-anak yang taat sama orang tua, taat sama guru, terlebih taat sama perintahnya Tuhan. Kamu ketika lihat teman-temanmu melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita sih senang ya, enak ya, tapi kalau itu melanggar peraturan, kalau itu pada akhirnya nggak buat kamu dimarahi, atau itu pada akhirnya buat kamu nggak taat sama perintahnya Tuhan atau guru atau orang tua, jangan kamu lakukan. Nuh taat sama apa yang Tuhan mau, karena itu Tuhan membuat atau memberkati Nuh. Kevi juga harap adik-adik yang ada di rumah, kelas tunas remaja dan kelas pelajar, kamu harus belajar ketaatan dari seorang Nuh. Dengan begitu Tuhan pasti akan memberkati hidupmu dan masa depanmu. Gak usah lihat teman-temanmu, apa yang mereka lakukan, bermain seperti apa, atau bolos, atau ada temanmu yang mungkin suka membantah orang tua, atau ada temanmu yang mungkin gak suka ibadah tapi sukanya bermain-main. Mungkin dalam hatimu kayaknya enak ya, coba lakukan. Jangan. Hari ini kita belajar. Salah satu hal menarik dari Nuh adalah dia taat melakukan apa yang Tuhan mau. Kamu pun harus jadi anak-anak tunas remaja, anak-anak pelajar yang taat melakukan perintahnya Tuhan. Yang ketiga, hal ketiga yang kita pelajari dari Nuh adalah kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 8 ayat 18 sampai 21. Kakak bacakan ya. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari Bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, adik-adik, hal ketiga yang kita mau belajar dari Nuh adalah ketika semua kejadian air bah itu sudah turun memenuhi bumi, sudah begitu banyak orang yang mati, Nuh dan keluarganya terapung-apung di dalam Bahtera, entah mau kemana, kapan selesai, dengan waktu yang sangat lama, sampai akhirnya air bah itu surut. Kalau kamu baca kitab Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8, kamu akan menemukan sampai akhirnya air bah surut. Hal pertama yang Nuh dan keluarganya lakukan ketika keluar dari dalam Bahtera adalah mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kamu juga harus belajar dari yang Nuh dan keluarganya lakukan. Bersyukur buat apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, amin.
Kalau semua hal yang menyenangkan terjadi dalam masa mudamu, dalam masa tunas remaja dan pelajarmu, mungkin enak-enak aja ya, bilang aku bersyukur Kak Evi. Tapi ketika itu adalah masa yang sulit, ketika nilaimu tiba-tiba jelek, ketika kamu masuk sekolah yang baru tapi nggak sesuai harapanmu, ketika kamu harus berteman dengan teman-teman yang baru yang mungkin nggak seperti teman-temanmu yang dulu, ketika nilaimu mungkin nggak bagus atau mungkin kamu nggak naik kelas, atau apapun di rumahmu yang terjadi, mama papa bertengkar, atau kamu dengan saudaramu gak akur. Coba ketika hal-hal seperti itu terjadi, apakah kamu masih bisa bersyukur? Hari ini Nuh katakan bahwa ketika semua situasi yang sulit terjadi dalam hidupnya, ketika pertama kali air bah surut dan akhirnya mereka membuka pintu bahteranya, hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka membuat korban bakaran, membuat mezbah dan membakar sebuah korban bakaran yang harum di pandangan Tuhan. Dan Tuhan bilang, karena itu aku gak akan lagi hukum bumi dengan air bah. Apapun yang terjadi, aku gak akan lagi hukum bumi dengan air bah. Nah adik-adik, karena persembahannya Nuh itu menyukakan hati Tuhan, Tuhan akhirnya berjanji untuk gak akan lagi hukum bumi dengan air bah. Bagaimana dengan situasimu? Apakah kamu masih mampu bersyukur walaupun di tengah-tengah situasi yang gak menyenangkan? Ingat Nuh, kamu pun harus belajar bersyukur, amin. Lakukan seperti yang Nuh lakukan. Kamu pun bisa akan terus bahagia dengan bersyukur. Ketika kamu bersyukur, ketika kamu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan buat, memang situasinya gak langsung berubah jadi baik. Tapi Kevi yakin hatimu pasti baik-baik saja. Kamu pasti akan lebih bisa melihat segala sesuatu dari cara Tuhan memandang. Walaupun itu kurang menyenangkan, walaupun itu sulit, walaupun itu sukar, tapi hatimu akan penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan ingin setiap kita dalam hidup kita setiap hari untuk selalu mengucap syukur. Nah, 3 hal yang kita pelajari ini Kak Evi harap jadi bekal buat kamu ketika kamu ada di tengah-tengah dunia yang seperti ini, ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang mungkin gak sesuai dengan apa yang kamu mau, atau teman-teman yang di luar Kristen, ketika kamu ada di tempat yang baru, atau bagaimanapun keadaanmu, ingat 3 hal ini. Hidup benar dengan cara bergaul karib dengan Tuhan, taat lakukan perintah Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati buat firman Tuhan hari ini. Kita doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah saat hari ini sudah selesai. Untuk kelas tunas remaja dan kelas pelajar, adalah Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.